إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai keprihatinan para ulama. Para ulama betul-betul prihatin melihat munculnya firqah-firqah dolal. Semakin hari semakin banyak. Dari yang awalnya cuman mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ini kesesatan pertama di ajaran Islam yang mengotori ajaran Islam. Mereka kan kaum muslimin. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Bilal dan seterusnya, tidak ada yang mengatakan meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Nah, baru muncul firqah pertama dalam Islam, aliran sesat pertama, Al-Khawarij. Nah, di situ. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, surga neraka kekal, nanti akan muncul Dajjal, akan dibunuh oleh Nabi Isa, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tidak dibantah, belum dibahas, belum dibantah. Mereka meyakini apa adanya. Setelah itu muncul yang lebih sesat lagi. Qadariyah. Apa? Sudah mulai merembet tentang diri Allah. Kesesatan Qadariyah lebih dahsyat dari Khawarij, karena kesesatan Khawarij baru menyangkut manusia, seorang muslim, kaum muslimin yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, sekali berbohong kafir, sekali minum khamar kafir, sekali berzina kafir, apalagi tidak sholat. Kalau Qadariyah sudah merembet pada diri Allah, yaitu meyakini, mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan takdir. Jadi takdir manusia, ciptaan manusia sendiri. Manusia mau sholat, mau tidak, mau kaya, mau miskin, mau masuk surga, masuk neraka, terserah manusia sendiri. Allah membebaskan, nggak tahu menau. Benar apa salah? Jelas salah. Jelas salah. Jangankan manusianya sudah ada, manusianya belum ada saja, Allah sudah rencanakan. Si manusia ini nanti kalau lahir akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, akan sholat atau tidak, akan saum apa tidak, akan muslim apa kafir, akan masuk surga atau neraka, Allah sudah tulis belum? Sudah. Nggak ada yang belum tertulis. Nah, tiba-tiba ada seorang muslim mengatakan, meyakini, belum, Allah serahkan, terserah manusia. Sebab kalau Allah tulis, Allah tentukan, Allah rencanakan, berarti Allah nggak adil katanya. Seolah keadilan Allah itu harus minta izin dengan akal mereka. Nah, sampai di situ Qadariyah masih menerima. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya was samawati matwiyatun biyamini. Bahwa langit-langit akan aku gulung dengan tangan kananku, neraka
geraman neraka akan aku hentikan dengan telapak kakiku. Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Belum ditolak, belum dibahas. Artinya diimani apa adanya oleh si Qadariyah ini, ya. Nah, baru setelah itu muncul Jahmiyah. Jahmiyah sudah mulai. Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Enggak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Enggak. Orang Allah enggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan jadi sama dengan kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seluruh sifat-sifat Allah ditolak. Nah, begitulah sejarah firqah-firqah itu. Makin sesat, makin sesat, makin sesat, makin sesat. Bahkan ada satu firqah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat ketuhanan. Itu kan dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Nah, dengan munculnya firqah-firqah ini, maka tampillah para ulama, mau nggak mau harus membahas ini, ditulislah ini kitab-kitab akidah ini, ya. Khususan ba'da ma dhaharat al-firaqud dhallah. Setelah muncul firqah-firqah dhalal itu, para ulama terpaksa. Sebelum itu nggak ada yang bahas. Nggak ada di zaman sahabat Rasul dan para sahabat. Awas wahai para sahabat, dalam memahami sifat-sifat Allah, jangan ada ta'til, jangan ada tafwid, jangan ada tamtsil, jangan ada tasbih. Rasul nggak pernah ngomong seperti itu. Kenapa? Karena sudah pada paham. Ketika para sahabat membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, sudah dibiarkan apa adanya. Enggak ada tamtsil, enggak ada tafwid, enggak ada tasbih, enggak ada ta'til, enggak ada ta'wil. Ya. Maka Nabi enggak bahas, orang udah pada paham, ngapain? Ya kan? Kan waktu berharga untuk yang lain. Nah, setelah muncul firqah-firqah dhalal, ketika sudah mulai muncul aliran-aliran yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak pernah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Orang Allah nggak punya wajah. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita. Allah tidak pernah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, sebab Allah tidak punya jari. Kalau punya jari jadi sama dengan kita. Muncullah pendapat-pendapat sesat ini, maka terpaksa para ulama membahas. Dalam mensifati Allah tidak boleh ada tasbih, tidak boleh ada ta'til, tidak boleh ada tafwid dan seterusnya. Ya sama dengan hari ini. Ketika Ustaz-Ustaz Salaf membahas ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Apa dulu Rasul pernah mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah? Rasul pernah mengatakan tahlilan bid'ah, usolli bid'ah, maulid Nabi bid'ah? Rasul pernah mengatakan seperti itu? Enggak. Kenapa? Iya, karena belum ada. Buang-buang waktu kan? Inilah para ulama. Jadi semakin kesini semakin berat, semakin kesini semakin berat. Tantangannya luar biasa. Ihtajal ulama'u ila an yubayyinu al-aqidata as-sahihata. Maka perlulah para ulama untuk menerangkan akidah yang sahihah seperti apa. Karena sudah mulai muncul akidah-akidah, keyakinan, pendapat-pendapat yang menyimpang. Ya. Bahkan ada pendapat bahwa dalam keadaan tertentu
Tuhan itu bisa, Allah itu bisa menyatu dengan diri manusia. Ada kan? Pernah dengar antum kan? Apa istilahnya? Al-hulul. Akidah al-hulul. Menyatunya Tuhan dengan hambanya. Bahkan ada yang berpendapat lagi, seluruh yang nampak ini adalah Tuhan. Ya. Mereka menerjemahkan, mengartikan, memaknai la ilaha illallah dengan la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang nampak, tidak ada yang mawjud kecuali itu adalah Allah. Jadi apapun yang kita lihat itu Allah semua. Ini diteruskan dengan sebuah keyakinan, maka menyembah apapun nggak apa salah, yang penting tujuannya Allah. Bahkan pendeta-pendeta di gereja, di wihara, di sinagog dan seterusnya nggak masalah. Yang penting tujuannya Allah. Ada kan pendapat seperti itu? Nah, gimana para ulama nggak tampil? Gimana para ulama masih sibuk menghabiskan waktu untuk berdakwah? Mari jujur, mari sedekah, mari jangan korupsi, jangan curang. Sementara itu semua udah tahu. Sebodoh-bodoh seorang muslim tentu tahu kalau bohong itu dosa, mencuri, korupsi itu dosa, membunuh itu dosa. Ini menghabiskan waktu membahas seperti itu. Sementara yang ini nih, yang saudara-saudara kita jadi korban. Saudara-saudara kita jadi korban. Apalagi iblis lihai dengan talbisnya kan, talbisul iblis. Orang-orang yang menyimpang ini sengaja dibikin oleh iblis jujur, amanah, ya, tidak digoda di situ. Jujur, amanah, baik, suka sedekah, tapi keyakinannya sesat. Bagi iblis ya biarin aja. Yang penting akidahnya sesat, tauhidnya sesat, itu kan yang paling penting. Mau jujur, mau amanah, biarin aja, kata iblis. Justru itu buat tipuan bahwa mereka sebetulnya berada dalam kebenaran. Orang jujur, amanah, luar biasa iblis. Wa ayyaruddu ala man khalafaha, dan para ulama itu menolak, membantah orang-orang yang menyelisihi. Dan gak tanggung-tanggung, ulama itu keras ucapannya, tinggi, teriak, menggelegar, dan kadang dengan ucapan-ucapan yang apa istilah kita, nyelkit, pedes, bikin sakit hati. Demi apa? Demi menyelamatkan kaum muslimin supaya tidak jatuh ke akidah sesat itu. Ibnu Abbas itu sampai mengatakan musuh Allah dia, musuh Allah dia, Nauf al-Bakali. Padahal ya ulama dari kalangan tabi'in, cuman salah mengatakan, salah menafsirkan bahwa Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir di surat Al-Kahfi itu, yang menyaksikan 3 peristiwa itu, peristiwa dahsyat itu bukan Nabi Musanya Bani Israel. Nabi Musa lain lagi. Mendengar ini Ibnu Abbas langsung, ini kan subhat, sebuah kesalahan kan, langsung Ibnu Abbas mengatakan kadzaba adumullah, kadzaba adumullah, dusta itu musuh Allah, itu dusta, itu musuh Allah. Agar apa? Agar subhat itu menjadi hilang, terbungkam. Tidak seperti hari ini dibiarkan. Ada orang katanya bisa menghubungi Allah langsung, bisa menelpon Allah katanya. Dibiarkan. Ya, mestinya diperingatkan, ditahdzir, jangan sampai kaum muslimin menjadi korban dia. Seperti Ibnu Abbas, musuh Allah dia, dusta dia. Ya tentu kaum muslimin lebih sikoh, lebih percaya dengan Ibnu Abbas
daripada Nauf al-Bakali. Hilang. Subhat itu langsung hilang, tenggelam. Dan begitulah para ulama. Kalau muncul subhat, kesalahan, langsung diteriaki. Agar kaum muslimin selamat. Tidak seperti hari ini, bebas, ngomong bebas. Akhirnya, saudara-saudara kita jadi korban. Entah sudah berapa juta kaum muslimin jadi korban. Mengamalkan bid'ah-bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Kenapa? Karena tidak ada yang mentahzir, tidak ada yang memperingatkan bahwa ini sesat, bahwa itu bid'ah. Sekali ada, dicaci maki. Seperti hari ini, Ustaz salaf tentu lantang mengatakan ini bid'ah, ini syubhat, ini sesat, dicaci maki. Risikonya seperti itu. وهذا من قديم الزمان والعلماء مهتمون بأمر العقيدة. Dari dulu para ulama sangat-sangat perhatian dalam masalah akidah, lebih besar daripada perhatian mereka terhadap masalah fikih, akhlak. Akidah nomor satu. Gimana kak nomor satu? Rasulullah dikasih waktu berapa kemarin? Rasulullah oleh Allah untuk mengajarkan akidah tauhid ini dikasih waktu 13 tahun. 13 tahun. Selama 13 tahun itu belum ada salat mungkin 13 tahun kurang ya. Kan Isra Mi'raj itu masih di Mekah ya. Ya beberapa bulan sebelum hijrah. Belum ada wudu, belum ada azan, belum ada qomat, belum ada tawaf, sa'i, ya, haji, umrah, boleh apa tidak, jual beli dua harga, riba itu seperti apa, kimar itu seperti apa, goror itu seperti apa, itu diajarkan setelah di Madinah. Cuman 10 tahun. 10 tahun isinya luar biasa banyak sekali. Dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, masalah riba, masalah dua harga dan seterusnya, itu cuma dikasih waktu 10 tahun. Sementara yang 13 tahun cuma masalah satu, tauhid, akidah. Padahal materi akidah, tauhid itu tentu melihat kitab-kitab tauhid itu. Dari kitab tauhid, akidah Thahawiyah, akidah Wasitiyah, Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah, termasuk Lum'atul I'tiqad ini tipis. Nah, ini agak tebal karena dengan syarahnya. Karena materi tauhid kan sedikit. Sedikit sekali. Cuman Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Was-samawati matwiyatum biyamini. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menampakkan betisnya nanti di yaumil mahsyar dan seterusnya. Sedikit, sangat sedikit. Yang sedikit itu dikasih waktu 13 tahun. Sementara yang materi banyak sekali, fikih kan, antum lihat kitab-kitab fikih. Usah jauh-jauh, Al-Muhalla saja berapa jilid, Majmu' Syarah Muhadzab berapa jilid, berjilid-jilid kitab-kitab fikih itu. Berjilid-jilid. Adapun masalah akidah, masalah tauhid, tipis-tipis kitabnya. Tapi kenapa Allah justru kasih waktu 13 tahun? Menunjukkan bahwa luar biasa tauhid akidah itu, jangan dianggap sepele. Ya, membosankan memang. Seperti antum pelajari, membosankan itu lagi. Ya. Asyik kan kalau masalah jual beli, apalagi masalah pergerakan, persatuan umat, gimana caranya mengalahkan Amerika, Yahudi. Nah, itu mengasyikkan. Bagaimana bisa mengalahkan Yahudi
kalau tauhidnya berantakan? Gimana bisa Allah berikan kemenangan kalau akidah kita rusak? Nggak bakalan. Masih ingat pesan Umar kepada pasukan yang mau perang? Umar berpesan kepada pasukan yang mau berangkat perang melawan orang-orang kafir, jangan sekali-kali kalian maksiat. Jangan bermaksiat. Selama ini kita dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah karena apa? Karena musuh maksiat. Nggak ada musuh orang kafir yang nggak maksiat. Nggak ada. Walaupun mereka tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, tetap aja maksiat. Ya nggak pernah sholat, nggak pernah saum, nggak meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Maksiat besar sekali. Nah, kalau kita maksiat juga, apa bedanya? Musuh maksiat, kita maksiat, apa bedanya? Nggak akan ditolong. Dan itu yang terjadi hari ini. Kita tidak ditolong oleh Allah. Lihat, puluhan ribu, bukan belasan ribu lagi ya, puluhan ribu saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina, mayoritas wanita dan anak-anak, dibombardir dengan biadabnya oleh bangsa al-maghdubi alaihim ini, bangsa kera dan babi, bangsa Yahudi. Allah nggak tolong. Ya, kalau Allah mau tolong, nggak usah nunggu tahun depan, bulan depan. Kalau Allah tolong, habis itu Yahudi. Nah, pertanyaan besar, kenapa Allah nggak tolong? Jawabannya tadi, betapa kita penuh dengan maksiat. Dan maksiat terbesar apa? Maksiat terbesar yang paling dibenci oleh Allah, paling disukai oleh iblis apa? Syirik. Syirik tentu tidak bertauhid dan akidahnya rusak. Nah, gimana Allah mau tolong kita kaum muslimin melawan musuh-musuh kita sementara kita berbuat syirik? Sama dukun percaya, sama jimat percaya, sama hari-hari mendatangkan sial percaya, sama sabda Nabi malah nggak percaya. Ya, sama sabda Nabi malah ragu. Lagi minum kopi, kemasukan lalat. Ya, dia udah tahu sabda Nabi, kalau minumanmu kemasukan lalat, celupin sekalian. Habis itu lalatnya buang, minumlah. Karena lalat itu sayap sebelah ada penyakitnya, racunnya, sebelahnya ada penawarnya. Ragu, kurang percaya. Dia buang aja semuanya. Lihat, hal-hal kecil seperti dia ragu. Sama dukun percaya, jimat percaya. Bawa bikin rumah jangan madep sono nih, ini bikin rezeki seret, percaya, dia rubah ke sono. Bapak hindari nih ruko nih, ini ruko kan nomor 13 ini, sial 13 itu, percaya, cari nomor lain. Sama sabda Nabi ragu. Ya, padahal sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Ketika ada sebuah keyakinan salah, keyakinan keliru, keyakinan batil, sunnahnya kita tabrak. Jangan kemudian cari aman, kita tabrak. Mana contoh Nabi SAW? Orang-orang Arab jahiliyah itu beranggapan, berkeyakinan kalau nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Sengaja ditabrak oleh Nabi. Nabi sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sunnah tabrak. Ya, beliau yakin dan kita juga harus yakin seperti beliau. Gak ada apa-apanya. Bulan Syawal gak ada apa-apanya. Bulan Dzulqa'dah gak ada apa-apanya. Yang penting kita jangan berbuat maksiat. Ya. Untuk urusan dunia, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Ramadan, urusan dunia sama saja. Untuk urusan akhirat pahala, iya, mendulang pahala di bulan Ramadan luar biasa, melebihi bulan-bulan lain. Urusan akhirat,
Urusan dunia sama. Ya. Ya sama dengan yang lain. Lagi rame apa gitu kan. Nah, maka sunnah bagi kita nyari rumah, beli ruko, cari yang nomor 13. Sunnah. Saya berani mengatakan sunnah. Mengikuti cara Nabi itu tabrak. Ya. Jangan kemudian takut-takut cari aman. Justru harus kita tabrak. Sunnahnya seperti itu. Karena memang gak ada apa-apa. Ya. Kalau ada rumah posisinya seperti ini, apa misalnya tusuk sate misalnya, mendatangkan sial, ya sengaja kita seperti itu. Ya. Yang keyakinannya batil. Fa'allafu fiha al-mu'allafat al-kathirah. Kemudian para ulama membuat kitab-kitab yang banyak sekali, mengarang kitab yang banyak sekali. Disebutkan contohnya oleh beliau ya. Ada Kitabus Sunnah Imam Ahmad. Ada Kitabus Sunnah juga Al-Khalal. Ada Kitabus Sunnah juga Ibnu Abi Asim ya. Ada kitab Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajiri. Ada Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai. Ada Kitabut Tauhid Ibnu Huzaimah. Bukan cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis kitab At-Tauhid, Ibnu Huzaimah beberapa ratus tahun sebelum beliau sudah menulisnya. Ibnu Mundah juga Kitabut Tauhid. Muhammad bin Abdul Wahab ya, kitab At-Tauhid, Tajridut Tauhid, Al-Maqrizi ya. Kemudian At-Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Kemudian Syekhul Islam, Aqidah Wasitiyah. Ada sedikit kisah menarik tentang Aqidah Wasitiyah ini. Negeri Wasit, Wasit itu wilayah Syam ya, sekarang Palestina. Ya dulu kan belum ada Palestina ya. Libanon belum ada juga ya. Urdun kan nama itu belum ada. Yang ada Syam. Hari ini ada Palestina, ada Libanon, ada Urdun, Yordan, ini Syam. Nah di negeri Syam ini ada satu wilayah kecil namanya Wasit ya. Amirnya mungkin kalau kata kita gubernur atau mungkin di bawahnya lagi, memohon kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menulis kitab khusus yang berisi tentang akidah, tauhid, manhaj. Untuk menghormati, memuliakan yang memintanya itu, maka kitab itu disebut Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu nama kitabnya, bukan nama akidahnya. Akidah Tahawiyah berarti ada akidah yang Tahawiyah, bukan. Itu nama kitab. Nama kitab ya, bukan nama akidah. Akidah tentu hanya satu, yaitu akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Rasul dan para sahabat. Itu cuma nama kitab. Aqidah Wasitiyah. Berangkatnya sama. Beliau melihat berbagai macam khurafat, tahayul, melihat bagaimana dongeng-dongeng dijadikan hujah, melihat bagaimana kaum muslimin tersesat dalam keyakinannya, keyakinan-keyakinan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi, Allah bisa menyatu dengan hambanya, bahkan seluruh hamba. Ini lebih sesat
Ini lebih dalam hal ini ya, lebih sesat dari Nasara. Dalam hal ini ya, Nasara meyakini Allah cuma bisa menyatu dengan Nabi Isa, Yesus, satu, ya, bertiga dengan Ruhul Kudus. Ya, nggak tahu siapa itu Ruhul Kudus yang dimaksud, apa Jibril atau siapa? Menyatu. Itu kesesatan Nasara dan kafir, kekal di neraka. Nah, untuk akidah hulul ini, Wahdatul Wujud, lebih sesat lagi. Kenapa? Karena Allah bisa menyatu dengan siapapun, bahkan bisa dengan anjing, bisa dengan babi. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini kesesatan akidah hulul. Gimana mau dibiarkan? Gimana ulama-ulama membiarkan ini? Gimana ustadz-ustadz para dai menghabiskan waktu untuk berbicara tentang jangan korupsi, jangan berbohong, senyumlah kepada sesama, akhlak yang baik. Tentu kasihan saudara kita orang-orang awam, ya. Sementara saudara-saudara kita yang awam sekalipun nggak pernah ngaji pasti tahu yang namanya korupsi pasti haram, berjudi pasti haram, merampok pasti haram, tahu semua. Kalau ini kan nggak tahu kalau nggak dikasih tahu, ya. Maka sudah saatnya para dai jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti itu, ya, sekilas lah. Nah, kembali kepada akidah yang benar, kan memang sangat dibutuhkan untuk hari ini, sangat-sangat diperlukan, ya. Kemudian beliau sedikit membahas tentang dua makna, lum'ah dan i'tiqad, karena namanya kan lum'atul i'tiqad kitab ini. Lum'ah itu apa? I'tiqad itu apa? Lum'ah itu bercahaya, berkilau, ya. Al-i'tiqad, antum tahu i'tiqad apa ya? Mungkin sudah masuk dalam bahasa Indonesia, i'tiqad. Cuman agak melenceng, ya, i'tiqad, ya. Ya, kita tahulah Bapak kemari dengan i'tiqad yang baik, ya. Apa itu? Niat. Padahal i'tiqad bukan niat kan? Apa? I'tiqad apa? Keyakinan, i'tiqad. Masuk dalam bahasa Indonesia menjadi i'tiqad, niat. Kan beda, dan itu banyak sekali. Bahasa Arab masuk bahasa Indonesia bergeser. Insaf misalnya, insaf, nisaf artinya kan pertengahan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, ya kan? Dan Islam memang seperti itu, wasata, pertengahan, ummatan wasata. Insaf itu pertengahan, adil, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, kan adil. Kalau terlalu ke kiri dolim, terlalu ke kanan dolim. Yang benar pertengahan, insaf, insaf. Masuk dalam bahasa Indonesia insaf. Apa? Insaf. Kapan ente mau insaf? Ya, orang-orang pada sholat masih main judi mulu. Kapan mau insaf? Ya, tobat. Nah, nyimpang kan? Beda kan? Dan itu banyak sekali. Ghairah apa bahasa Arabnya? Cemburu kan? Kenapa gairah jadi semangat? Padahal cemburu. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu banyak dari kita yang tidak faham dengan misalnya sabda Nabi, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, lillah. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk pemimpin-pemimpin muslim, nasihat untuk muslim secara keseluruhan. Tentu kita bingung dan gak habis pikir, masuk nasihat untuk Allah, masuk Allah dinasihati. Kenapa kita bingung?
karena nasihat dalam bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia nyimpang atau berkurang. Ya. Yang belajar bahasa Arab tahu betul apa itu nasihat, ya nggak bingung. Nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah. Oh ya, faham. Karena tahu nasihat itu apa. Nah kita bengong, kita mikir, masa Allah dinasihati? Karena pemahaman kita tentang nasihat, ada orang anak malas belajar, kita nasihati supaya rajin belajar, itu doang. Ya. Ada orang menasihati madu, itu nggak kepikir di nalar kita. Ada orang menasihati madu, padahal di Arab biasa. Nasahtul asal, aku menasihati madu. Maksudnya apa? Madu dinasihati, dibersihkan dari unsur yang bukan madu. Kan di dalam madu itu ada ya kotoran apalah, pecahan kayu atau sarangnya atau apa. Nah ketika dimurnikan betul-betul menjadi madu murni, itu namanya sedang menasihati madu, nasahtul asal. Nah begitulah kira-kira menasihati Allah, artinya membersihkan segala sesuatu yang selain Allah. Kan banyak dari kita, Allah itu tidak bersih di mata kita, Allah tercampur dengan yang lain. Ya, yang bisa menurunkan hujan itu sebetulnya siapa? Yang bisa menurunkan hujan? Tentu Allah satu-satunya. Adakah yang lain? Enggak mungkin ada yang bisa menurunkan hujan, menyetop hujan kecuali Allah. Nah, hari ini ada seorang muslim berkeyakinan Allah bisa menurunkan hujan, keris saya ini bisa juga, dukun fulan bisa juga, pawang hujan bisa. Allah bisa menghentikan hujan, pawang hujan juga bisa. Nah, Allah jadi nggak bersih, tercampur, seolah bersaing antara Allah dengan pawang hujan. Syirik jelas. Maka Nabi menyuruh kita menasihati Allah, membersihkan Allah dari apapun selain Allah. Artinya kita yakin betul satu-satunya yang bisa menurunkan hujan, menahan hujan hanya Allah. Satu-satunya yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Satu-satunya yang bisa menumbuhkan tanaman hanya Allah, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sedikit tentang arti i'tiqad, sebuah keyakinan, dan inti ajaran Islam di situ, keyakinan. Ya, semua agama lah. Semua agama intinya kan bukan sabar, amanah, jujur. Itu bukan inti agama. Ada orang nggak punya agama, ateis misalnya, komunis misalnya, nggak percaya adanya Tuhan, tapi jujur amanah, mungkin nggak? Ada nggak? Ada. Maka inti agama bukan kejujuran, kesabaran, keberanian, akhlak-akhlak mulia, tidak. Berapa banyak orang yang tidak punya agama, mengaku yakin Tuhan gak ada, tapi jujur, amanah, tidak korupsi, tidak mencuri, itu ada banyak. Ya, maka inti agama bukan itu, tapi apa? Keyakinan. Keyakinan di sini akidah. Meyakini Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan pencipta sendiri, Tuhan pemelihara sendiri, Tuhan perusak sendiri. Nah, itu i'tiqad, keyakinannya orang apa itu? Hindu misalnya. Hindu apa Buddha? Hindu ya. Ada yang meyakini bahwa Tuhan ada tiga, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ya. Itu keyakinan, i'tiqad. Siapa? Orang-orang Nasoro. Itu. Masing-masing agama punya keyakinan sendiri-sendiri. Nah, keyakinan kita ini yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka kita malu kalau kalah dengan orang-orang Nasoro, kan yakin betul tuh. Ya, Nasoro kan yakin betul kalau Yesus, kalau Tuhan itu punya anak.
Karena ini aneh seaneh-anehnya. Tapi ya itu namanya keyakinan. Ya yakin seyakin-yakinnya namanya keyakinan, i'tiqadnya. Lah kita di depan mata ini Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Ragu. Apa iya ya? Berarti Allah aku turun setiap sepertiga malam ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan. Lalu kita ragu. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti dibahas. Malu sama agama-agama sesat itu. Mereka yakin seyakin-yakinnya padahal sangat tidak masuk akal. Ya, ini terserah Allah mau turun kapan. Tugas kita cuma meyakini seyakin-yakinnya. Walaupun aneh, namanya keyakinan rata-rata aneh lah. Keyakinan ya. Kehidupan itu bisa berulang katanya. Apa mereka bilang reinkarnasi. Jadi sebetulnya dulu kita ini pernah hidup, lalu mati lagi, lalu hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, rohnya berpindah-pindah. Itu kan aneh. Tapi karena keyakinan, mereka yakin, ya udah terserah. Orang yang mau keyakinan. Dan mereka nggak punya dasar. Kita punya dasar, punya wahyu. Kita tidak ragu sedikit pun bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah. Disampaikan oleh malaikat yang tidak mungkin bohong dan oleh manusia yang tidak mungkin bohong. Muhammad dan Jibril alaihi wassalatu wassalam. Nggak masuk akal nih. Kalau Allah kok menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dia baca ayatnya, dan insya Allah terjemahan-terjemahan itu tidak salah. Terjemahan-terjemahan Depak, Buya Hamka, Mahmud Yunus, insya Allah benar. Ya, bahwa aku dulu menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, udah jelas, sejelas-jelas. Lalu, nggak masuk akal ini. Nggak bisa diterima oleh akal. Masa Allah punya tangan? Coret. Ya, nyoret ayat mereka nggak berani. Nyoret pemahamannya. Oh, maksudnya anu, ngarang semua. Nabi tidak pernah mengatakan, wahai para sahabat, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksudnya anu ya. Maksudnya bukan tangan sebenarnya ya. Maksudnya kiasan ya. Gak ada. Jadi betul-betul Rasul dan para sahabat meyakini apa adanya. Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Jari Allah tidak sama dengan jari siapapun. Dan seterusnya. Ya. Falum'atul i'tiqadi ma'naha bayanul i'tiqadi sahih alladhi yajibul iltizamu bihi. Maka yang dimaksud dengan lum'atul i'tiqad artinya menerangkan tentang makna i'tiqad itu, tentang akidah yang sebenarnya, dan jangan sampai mengikuti yang selain itu. Maka dalam buku ini kita akan digiring ke pemahaman Rasul dan para sahabat. Ya, ini buku yang benar. Bukan dibebaskan. Kayak di perguruan tinggi Islam itu kan sok-sokan. Oh, bebas. Nih, begini. Silahkan bebas. Namanya mahasiswa, anak muda, belum punya pegangan. Maka banyak dari mereka yang SD sudah bener, SMP sudah, alhamdulillah lah, SMA begitu kuliah rusak. Antum tahu DN Aidit yang tokoh PKI dihukum mati ya, Dipa Nusantara Aidit ya. Dulu waktu kecil namanya
Masih ingat? Ahmad Aidit, bapaknya guru ngaji, kalau nggak salah di Babel sana. Pernah menang lomba azan. Artinya hidup dalam lingkungan Islami. Ya insya Allah sholat. Nah, baca buku bebas sebebas-bebasnya. Nah, ketemulah buku-buku Karl Marx, ya, buku-buku Stalin apa. Jadilah komunis, ragu dengan adanya Tuhan, agama. Maka hati-hati, ya. Kita menyekolahkan anak-anak kita, hati-hati. Kesesatan di mana-mana hari ini, ya. Cari sekolahan mungkin jauh-jauh dikit, mahal-mahal dikit, yang aman dari syubhat. Sekarang luar biasa. Perguruan tinggi Islam, ya, bukan perguruan tinggi umum Islam, tapi mengajarkan kebebasan. Silakan. Kayak kita semua ini ulama. Kalau ulama, iya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Oh, Muhammad bin Sirin saja nutup telinga, ya. Artinya tidak sombong, tidak sok-sokan. Aku pasti bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Aku sudah dewasa, aku sudah berilmu. Jangan. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.